warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunga riba dan hubungannya terhadap perekonomian. Khususnya nanti kita akan membahas tentang hubungannya tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang time value of money dan economic value of time, yang mana itu menjadi landasan konsep bunga dan juga bagi hasil. Kalau dalam sistem ekonomi konvensional, bunga itu berdasarkan time value of money, yang mana di situ tidak ada usaha atau kegiatan aktivitas ekonomi sama sekali. Bunga adalah terjemahan dari interest, yang mana itu sama dengan terjemahan riba. Riba itu berasal dari bahasa Arab yang berarti aziyadah, bertambah, tumbuh. Nah, riba sendiri kalau di bahasa Inggris kan usury, yang mana interest dan usury itu sama maknanya, yaitu tambahan pada uang yang biasanya dalam bentuk persentase yang dibebankan kepada peminjam. Kenapa si peminjam itu dibebankan persentase uang? Nah, itu karena kemarin kita bahas pada time value of money, karena ketika seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain, maka harus ada opportunity cost yang harus dibayarkan, ya. Kemudian kalau dalam ekonomi konvensional banyak sekali teori-teori yang membahas tentang interest atau bunga. Yang pertama, kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Irving Fisher. Kemudian pada kaum neoklasik, di situ ada Alfred Marshall dan Stanley Gifford. Kemudian ada pada kelompok modern yang diwakili oleh John Maynard Keynes. Kemudian ada yang selanjutnya ada Hicks, yang terakhir oleh Sir John Hicks. Kita lanjutkan saja untuk masing-masing kelompok ini bagaimana pendapatnya terhadap interest atau bunga. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada kurva. Yang pertama, menurut kelompok classical teori atau kelompok klasik, itu yang mempengaruhi bunga itu yang pertama adalah investasi dan saving. Investasi di sini adalah mereka yang meminjam modal untuk diinvestasikan atau modal untuk melakukan produksi dalam bentuk jasa ataupun barang. Nah, di sini misalnya terjadi titik equilibrium di A, itu perpotongan antara kurva investasi dan saving, yang mana tingkat bunganya adalah I. Ketika tingkat bunga itu naik menjadi I1, maka kurva S-nya, kurva saving atau menabung, itu kalau bunganya tinggi, itu kan orang yang menabung akan semakin banyak. Maka Q-nya, jumlah tabungannya akan naik menjadi Q1. Maka terjadi titik di sini. Dan kurvanya S1S bergeser ke kanan menjadi S1. Namun pergeseran kurva S menjadi S1 ini membentuk tingkat bunga yang baru di I2, yang mana tingkat bunga yang baru ini lebih rendah dibandingkan I dan I1. Tingkat bunga yang rendah ini membuat masyarakat enggan menabung, maka kurva yang S1 ini akan kembali bergeser menjadi S, dan kemudian di sini terjadi titik equilibrium yang sama atau titik equilibrium semula, yaitu di titik A. Oke, kita geser ke pendapat neoklasik yang teorinya lebih dikenal dengan Leonard Fund teori. Di neoklasik, Leonard Fund itu adalah sejumlah uang yang siap untuk disalurkan menjadi kredit atau pinjaman. Pada klasik itu kan yang mempengaruhi tadi investasi dan saving. Saving ini tabungan, terjadi equilibrium di B. Nah, untuk yang neoklasik ini dia menambahkan faktor yang mempengaruhi. Di sini ada L dan M. Untuk L-nya ini, untuk M-nya ini adalah, untuk M-nya adalah Leonard Fund, penawaran terhadap Leonard Fund. Kalau yang L-nya itu adalah permintaan atas Leonard Fund. Jadi permintaan atas Leonard Fund atau dana pinjaman itu misalnya untuk menyimpan kekayaan atau hoarding money. Kemudian untuk yang M-nya tadi penawaran atas Leonard Fund itu misalnya penciptaan uang baru. Jadi kalau penciptaan uang baru itu kan nanti menjadikan M, money supply-nya ini semakin banyak gitu ya, terjadi titik equilibrium di A. Nah, untuk neoklasik ini menggabungkan yang klasik dengan neoklasik menjadi titik C. Di sini berarti untuk yang neoklasik yang mempengaruhi interest itu yang pertama adalah investasi, kemudian L-nya ini adalah permintaan atas dana pinjaman, kemudian S-nya itu saving,
M-nya adalah penawaran atas dana pinjaman. Kemudian kita geser ke sini ada Keynes. Keynes ini terkenal dengan teorinya monetary theory of interest dan juga liquidity preference. Kenapa liquidity preference? Karena menurut Keynes itu motif seseorang memegang uang cash itu ada 3. Yang pertama adalah untuk transaksi, kemudian kedua untuk berjaga-jaga, dan ketiga adalah untuk spekulatif. Oke, untuk yang berjaga-jaga itu digabungkan satu kurva dengan transaksi, karena berjaga-jaga biasanya juga untuk transaksi, gitu ya. Kalau untuk transaksi yang di sini disimbolkan dengan LT, liquidity preference of transaction, ini yang mempengaruhi adalah Y atau pendapatan. Jadi kalau pendapatannya dia semakin banyak, maka liquidity preference of transaction itu juga akan semakin meningkat. Atau ketika seseorang gajinya itu tinggi, maka dia akan memegang uang cash yang semakin banyak. Kemudian yang di sini kalau motif seseorang memegang uang untuk spekulatif atau liquidity preference for spekulatif, yang di sini disimbolkan dengan L dan L kecil, L besar L kecil, itu dipengaruhi oleh interest bunga. Jadi ketika bunganya itu tinggi, maka orang-orang cenderung untuk memegang uang atau L-nya di sini. Ketika bunganya turun, maka untuk motif untuk memegang uang dalam jumlah banyak itu semakin banyak. Karena ketika bunganya tinggi, orang-orang cenderung untuk menabungkan atau menginvestasikan uangnya, maka dia liquidity preference for spekulatif rendah. Nah, M2 ini adalah kotak yang menggambarkan permintaan uang untuk spekulatif, sedangkan M1 itu kotak yang menggambarkan permintaan uang untuk transaksi. Terus selanjutnya ada Higgs. Higgs ini dia mencoba menyempurnakan faktor-faktor yang mempengaruhi interest pada teori-teori sebelumnya. Itu dia menggabungkan antara liquidity preference yang Keynes, kemudian M-nya adalah money supply, dan juga I-nya investasi pada teori klasik, dan S-nya adalah tabungan atau saving pada teori klasik. Oke, begitu sebentar untuk penjelasan ini. Kita lanjutkan tadi setelah bunga yang berhubungan dengan bunga, yaitu riba. Sebagaimana kita, kalau umat muslim itu sudah jelas bahwa riba itu haram, meskipun sejarah riba diharamkan itu tidak langsung pada poinnya atau tidak secara tegas, karena melalui proses turunnya ayat dari ayat ke ayat gitu. Yang pertama adalah ketika turun ayat Ar-Rum 39, itu Allah tidak langsung mengharamkan riba, tapi menunjukkan sifat negatif riba, yang mana dalam ayat tersebut ada kalimat yang berbunyi falayarbu indallah. Falayarbu itu artinya bahwa riba itu tidak memiliki nilai lebih di sisi Allah, karena pada ayat tersebut menjelaskan yang memiliki nilai lebih di sisi Allah adalah zakat gitu. Kemudian yang selanjutnya turun ayat An-Nisa ayat 100, surat An-Nisa ayat 161, yang dimana di situ Allah baru mengisyaratkan riba, jadi belum 100% mengharamkan riba. Yang mana cuplikan kalimatnya adalah wa aklihim amwalan nasi bil batil. Jadi jelas kalau riba itu adalah cara memakan harta tapi dengan yang batil gitu ya. Jadi belum ada kata haram, cuman batil. Kemudian selanjutnya turun surat Ali Imran ayat 130, di mana di situ juga Allah tidak langsung mengharamkan semua jenis riba, tapi baru mengharamkan salah satu jenis riba, yang mana ayat ini sangat familiar, berbunyi la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa, yang artinya riba yang diharamkan pada ayat ini adalah riba yang jenisnya berlipat ganda gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 275, yang di sini Allah sudah mengharamkan secara total dan tegas. Total artian kalau sebelumnya riba yang berlipat ganda, di sini semua jenis riba, baik itu yang berlipat ganda ataupun yang sedikit juga diharamkan, yang mana di situ Allah sudah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli itu dibolehkan, tapi riba sedikit atau banyak semuanya haram gitu. Kemudian kalau jenis-jenis riba kita tahu banyak sekali, yang salah satunya adalah riba fadl. Riba fadl itu berhubungan dengan barang ribawi. Sebelumnya sudah saya tunjukkan kitab Sahih Muslim, yang di situ terdapat 5 jenis barang ribawi gitu ya. Kalau misalnya di situ disebutkan emas dengan emas, maka ketika itu ditukar dengan emas, itu juga harus yang fadl atau kualitasnya yang sama. Kemudian kalau ada tukar menukar gandum, itu juga dengan kualitas yang sama. Kalau ada kelebihan
baik kuantitas atau kualitas, itu akan memunculkan riba. Kemudian yang kedua adalah ribayat. Ribayat itu kan berarti penyerahan barang yang dia tidak yadan biyadin atau tidak saat itu juga. Jadi ada tenggang waktu gitu, tidak langsung diserahkan. Kemudian yang ketiga adalah riba qard. Qard itu hubungannya sama pinjam meminjam. Jadi kelebihan yang diambil dari pinjaman uang itu masuknya ke riba qard. Kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini juga sama dengan riba qard karena dinamakan jahiliyah karena awal munculnya adalah pada masa jahiliyah. Dan memang orang-orang yang mengambil tambahan atas pinjaman itu dia disebut juga dengan jahiliyah gitu ya. Dan ini juga sangat berhubungan dengan riba yang selanjutnya, yaitu nasi'ah. Nasi'ah itu berasal dari kata nasa'a yang berarti penangguhan. Jadi kalau pinjam meminjam sudah jatuh tempo dan dia tidak bisa melunasi, maka kan biasanya waktunya akan diperpanjang dan ribanya akan semakin berlipat ganda. Gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hubungannya riba terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan membahas riba dan implikasinya terhadap perekonomian. Di sini sudah ada gambar alur yang saya ambilkan dari buku Muhammad. Implikasi riba dalam perekonomian, misalnya di sini ada taking or borrowing riba. Jadi ada pengambilan atau melakukan riba yang ini akan berimplikasi pada jumlah uang yang beredar atau permintaan terhadap uang yang beredar itu kan banyak, maka mau nggak mau bank sentral atau perbankan dia akan mengeluarkan atau membuat uang yang dalam jumlah banyak. Karena uangnya itu banyak dan bunganya dari riba itu juga tinggi, maka ini akan menekan atau membuat sektor real ini menyusut. Nah, sektor real yang menyusut berarti output dari produksi itu sedikit, sedangkan jumlah uang yang beredar banyak, output dari produksi menyusut atau sedikit. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi itu kan berarti harga barang-barang relatif mahal. Kalau harga barang-barang relatif mahal, itu juga masyarakat daya belinya akan turun. Padahal daya beli atau konsumsi, yang nantinya konsumsi itu menjadi salah satu bagian dari rumus PDB. Nah, PDB itu menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Kalau PDB-nya rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tertekan. Jadi, akibat dari riba ini akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang buruk. Oke, itu secara makro hubungan riba dengan perekonomian. Baik, silakan selanjutnya teman-teman bisa dibuka slide-nya lagi, kemudian dipelajari lagi, bisa dari buku-buku lainnya dan juga jurnal yang terkait. Terima kasih, tetap di rumah aja, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.